Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fathiah Hampodale, NIM 153420118, kelas 3B. Mata kuliah program pengembangan SPS. Dosen pengampu Bapak Aprianto AJ Pak Weni SPD MPD. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan resum materi kelompok 1. Bagian A, pengertian satuan PAUD sejenis atau yang disebut dengan SPS. Secara umum, tujuan PAUD adalah memberikan stimulasi atau rangsangan bagi perkembangan potensi siswa agar jadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sedangkan secara khusus, tujuan yang ingin dicapai adalah dapat mengidentifikasi perkembangan fisiologis anak usia dini, dapat memahami perkembangan kreativitas anak usia dini dan usaha-usaha yang terkait dengan pengembangannya, dapat memahami kecerdasan jamak dan kaitannya dengan perkembangan anak usia dini, dapat memahami arti bermain bagi perkembangan anak usia dini, dapat memahami pendekatan pembelajaran dan aplikasinya bagi pengembangan anak usia kanak-kanak. Bagian B, pendekatan dalam pengelolaan kegiatan pada satuan PAUD sejenis atau SPS. Adapun prinsip-prinsip pada satuan PAUD sejenis. Yang pertama, prinsip perkembangan pendidikan anak usia dini. Yang kedua, prinsip perkembangan anak. Yang ketiga, prinsip pelayanan dan pos-PAUD. Bagian C, prosedur pelaksanaan kegiatan pengembangan pada satuan PAUD sejenis. Pelaksanaan kegiatan pengembangan pada lembaga satuan PAUD sejenis melibatkan peserta didik, pendidik, pengelola, serta penyelenggara. Berikut ini penjelasan masing-masing dari unsur-unsur tersebut. Ada unsur yang terlibat, ada peserta didik, ada tenaga pendidik, persyaratan kader pos PAUD, dan tugas kader. Bagian C, pengelola. Yang pertama, pengelola pos PAUD adalah kader PKK di lingkungan setempat. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab pengelola meliputi hal-hal berikut. Bagian D, penyelenggara. Dalam hal sumber pendanaan untuk pembentukan pos PAUD berasal dari pemerintah, maka diperlukan lembaga penyelenggara sebagai penyedia layanan. Hal ini diperlukan karena dalam pengajuan proposal diperlukan lembaga berbadan hukum dan memiliki rekening atas nama lembaga. Yang kedua, pembentukan pos PAUD memeriksa pendampingan dan pembina sampai dapat hadir. Resum materi kelompok 2. A. Teori perkembangan anak. Yang pertama, teori psikoanalisis. Teori ini dikemukakan oleh Jakob Freud yang lahir di kota Moravian, Jerman pada tanggal 6 Mei 1856. Ketika Freud mendengarkan, menanya dan menganalisis pasien-pasiennya, maka Freud menyimpulkan bahwa perkembangan masa anak dini dapat dibagi menjadi 3 tahap kehidupan dan 5 tahap untuk semua tahap kehidupan manusia. Tahap perkembangan Freud selalu disebut sebagai tahap psikoseksual, sebab pada setiap tahap Freud menekankan motivasi seksual. Teori ini menjelaskan bahwa pada setiap tahap anak memiliki kesenangan pada bagian tubuh tertentu dibandingkan dengan bagian tubuh yang lain. Jika kebutuhan terhadap kesenangan bagian tubuh tertentu tidak terpuaskan pada satu tahap perkembangan atau masalah tertentu terpuaskan, seseorang dapat terkunci atau terverifikasi pada tahap perkembangan tersebut. Ada 5 tahap perkembangan menurut Freud diantaranya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tahap oral, yaitu dari usia 0 sampai 24 bulan. Yang kedua tahap anal, dari usia 2 sampai 3 tahun. Yang ketiga tahap palilik, dari usia 3 sampai 6 tahun. Yang keempat tahap latensi, dari usia 6 sampai 11 tahun. Yang kelima tahap genital, di atas usia 11 tahun. 2. Teori psikososial. Dalam teori perkembangan psikososial, Erikson berpendapat bahwa perkembangan sosial berkaitan dengan modalitas sosial. 3. Teori kognitif. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dengan
dan menginterpretasikan objek dan kejadian di sekitarnya. 4. Teori perilaku dan sosial kognitif. Teori belajar sosial atau yang bisa juga disebut sosial kognitif yang digagas oleh Bandura merupakan bagian dari teori kepribadian behaviorisme. Yang kelima, teori ekologi Uriye Bronfenbrenner merupakan pencetus dari teori ekologi perkembangan, yaitu ahli psikologi dari Chomel University, Amerika Serikat. Yang keenam, teori behavioristik. Pandangan behavioristik beranggapan bahwa bahasa merupakan masalah respondan sebuah imitasi. Tokoh yang menganut behavioristik ini adalah Skinner dan Bandura. 7. Teori perkembangan nilai agama dan moral. 8. Teori attachment John Bowlby. A. Pengertian nilai agama dan moral. Pengertian perkembangan secara luas menunjuk pada keseluruhan proses perubahan dari potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas, kemampuan, sifat, dan ciri-ciri yang baru. Teori perkembangan moral Laurence Colbert menjelaskan tahapan perkembangan moral sebagai ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya. Bagian B besar, teori konsep dasar attachment atau kelekatan berdasar pada 4 prinsip atau konsep dasar kelekatan dalam kurung attachment teorinya John Bowlby dan teorinya Mary Ainsworth tentang 4 respon, yakni secure attachment, insecure avoidant, insecure ambivalent, insecure disorganized. Betapa figur lekat mempunyai peran yang sangat penting berkaitan dengan terbentuknya kelekatan attachment. Aspek percaya, yaitu percaya figur lekat memandang positif diri anak. Anak percaya kebaikan hati figur lekat. Aspek komunikasi berupa intensitas komunikasi dengan figur lekat dan keterbukaan komunikasi dengan figur lekat. Aspek kedekatan dalam arti puas terhadap kualitas hubungan dengan figur lekat, juga afiliasi dengan figur lekat. Yang pertama, pengertian Atta. Yang kedua, teori konsep dasar attachment. 3 macam-macam kelekatan. Bagian resume materi kelompok 3. A. Pengertian post-PAUD. Post-PAUD sebagai salah satu satuan PAUD sejenis peserta didik. Di post-PAUD adalah siswa usia 0-6 tahun yang tidak dilayani PAUD lainnya. Orang tua wajib memperhatikan siswa di post-PAUD agar dapat melanjutkan di rumah dalam petunjuk teknis penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh Direktorat PAUD. Sebagaimana dikutip Yuliani, indikator keberhasilan post-PAUD dapat diukur berdasarkan kondisi tempat kader peserta didik, frekuensi kegiatan, orang tua yang membayar iuran, kehadiran orang tua. Post-PAUD merupakan layanan PAUD yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan layanan bina keluarga balita atau disebut dengan BKB, dan pos pelayanan terpadu atau disebut dengan posyandu yang pengelolaannya di bawah pembinaan pemerintah desa atau kelurahan program post-PAUD. Bagian B, peran pemberdayaan kesejahteraan keluarga dalam post-PAUD. Post-PAUD merupakan salah satu bentuk pelayanan dari program satuan PAUD sejenis yang berintegrasi dengan kegiatan posyandu dan bina keluarga balita dalam kurung BKB. Post-PAUD ini diperuntukkan bagi masyarakat yang belum siap mengikutsertakan anaknya dalam layanan PAUD yang lebih intensif, baik karena alasan kerepotan mengantar ekonomi maupun masih rendahnya kesadaran orang tuanya. C. Model pengelolaan post-PAUD. Keberadaan post-PAUD Logomas sebagai salah satu bentuk satuan PAUD sejenis atau SPS dimaksudkan untuk menyembatani kebutuhan layanan pendidikan di tingkat keseluruhan yang berpusat di setiap RW. Bagian D. Peningkatan kualitas pendidik anak usia dini melalui penyediaan sarana penunjang proses pembelajaran pada post-PAUD. Metode pelaksanaan.
solusi yang ditawarkan. Peran kader bina keluarga balita dalam pengelolaan pos. Salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini adalah pos pendidikan anak usia dini. Resum materi kelompok 4. Bagian A, tujuan satuan PAUD sejenis SPS. Tujuan umum pembelajaran bertujuan mengembangkan berbagai potensi anak usia dini sebagai persiapan untuk masa depannya dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuan khusus yang pertama, anak mampu mengenal dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengenal ibadah, mengenal ciptaan Tuhan dan mencintai sesama. 2. Anak memiliki sikap, nilai, moral, dan budi pekerti yang baik. 3. Anak mampu mengelola dan mengontrol kemampuan tubuh, termasuk gerakan halus dan gerakan kasar, serta mampu menerima rangsangan sensorik atau panca indera. Keempat, anak mampu memahami penggunaan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif yang bermanfaat untuk berpikir dan belajar. Yang kelima, anak mampu berpikir kreatif, kritis, beralasan, memecahkan dan menemukan sebab akibat. 6. Anak memiliki keterampilan hidup, life skill, untuk membentuk kemandirian anak. Ketujuh, anak memiliki kemampuan mengenal lingkungan alam, lingkungan sosial, masyarakat, dan menghargai keragaman sosial dan budaya, serta mampu mengembangkan konsep diri, rasa memiliki dan sikap positif dalam belajar. Yang kedelapan, anak memiliki kepekaan terhadap irama, nada berirama, berbagai bunyi, bertepuk tangan, serta menghargai karya yang kreatif. B. Manfaat satuan PAUD sejenis untuk memberikan pendidikan sejak dini dan membantu meletakkan dasar ke arah pengembangan sikap, perilaku, perasaan, kecerdasan, sosial, dan fisik yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. C. Fungsi satuan PAUD sejenis pendidikan usia dini adalah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dan memasuki pendidikan lebih maju. Anak usia dini, Depdiknas secara umum, pendidikan anak usia dini bertujuan untuk mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan agar anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pendidikan anak usia dini memiliki fungsi utama mengembangkan semua aspek perkembangan anak meliputi perkembangan kognitif, bahasa, isi, atau motorik kasar dan halus, sosial dan emosional pada satuan pendidikan anak usia dini sejenis seperti yang dipaparkan dalam teknis penyelenggaraan SPS oleh Depdiknas menyatakan bahwa SPS mendukung terasanya seluruh potensi anak sehingga menjadi kemampuan aktual atau kompetensi. Adapun potensi yang dikembangkan mencakup nilai moral dan nilai-nilai keagamaan, fisik, motorik, bahasa, kognitif, sosial, emosional, dan seni. Resum materi kelompok 5. B. Program pengertian satuan PAUD sejenis SPS. Satuan PAUD sejenis merupakan suatu program layanan pendidikan yang dipandukan dengan BKB atau Bina Keluarga dan Balita dan Posyandu. SPS adalah layanan minimal yang hanya dilakukan 1 hingga 2 kali per minggu atau layanan PAUD yang dipadukan dengan program layanan lain. Anak ber-SPS adalah anak yang berusia 2 hingga sampai 4 tahun. Contoh SPS adalah pos PAUD yang merupakan perpaduan antara PAUD dengan Posyandu. C. Pembelajaran anak usia dini. Program pembelajaran anak usia dini usia 0-3 bulan yaitu ada nilai-nilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional. Tujuan dan fungsi program pembelajaran menurut Catron dan Allen, tujuan program pembelajaran adalah untuk mengoptimalkan perkembangan anak secara menyeluruh serta terjadinya komunikasi interaktif
Menurut pendapat lain, tujuan program pembelajaran adalah membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas yang diperlukan oleh anak untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan pada tahap berikutnya. Bagian D, proses perencanaan pembelajaran. Ray Gelut menjelaskan bahwa desain pembelajaran adalah kisi-kisi dari penerapan teori belajar dan pembelajaran untuk memfasilitasi proses belajar seorang. Jadi Ray Gelut menjelaskan desain pembelajaran berdasarkan teori belajar dan pembelajaran yang dibuat kisi-kisi. Teori belajar dan pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Bagian E, implementasi program Bina Keluarga Balita atau BKB. Program top down secara operasional program Bina Keluarga Balita di Kelurahan Kahuripan merupakan program top down, artinya pelaksanaan program yang berasal dari pemerintah kemudian dilaksanakan oleh masyarakat. Bagian F, pengembangan pendidikan karakter pada anak usia dini. Penerapan pendidikan karakter anak usia memerlukan pemahaman tentang konsep, teori, metodologi, dan aplikasi yang relevan. Salah satu alternatif metode pembelajaran pendidikan karakter ini adalah melalui metode bercerita, sebab pada dasarnya anak usia dini sedang bercerita atau dilibatkan memerankan ke dalam cerita tersebut. Dewasa ini kegiatan untuk mengembangkan pembelajaran pendidikan karakter anak usia dini di satuan PAUD sejenis atau SPS. G. Studi perbandingan pengembangan layanan PAUD pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang cukup penting dan bahkan menjadi landasan kuat untuk mewujudkan generasi yang cerdas dan kuat. PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik, koordinasi motorik halus dan kasar, kecerdasan daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, sosial emosional, sikap dan perilaku, serta agama, bahasa, dan komunikasi. Bagian H, ruang sebagai media pembelajaran pada lembaga pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini menurut UU RI nomor 20 tahun 2003 adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dan memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak, Raudatul Atfa, atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, atau bentuk lain yang sederajat. Resum materi kelompok 6. Penyelenggaraan SPS dalam Sistem Pendidikan Nasional bagian kelima pasal 26 tentang pendidikan nonformal menyatakan bahwa satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar, masyarakat, serta satuan pendidikan sejenis. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial. Prinsip dasar penyelenggaraan SPS yang pertama berbasis masyarakat, prinsip kesederhanaan, prinsip mudah, murah, dan bermutu. 2.2 Komponen penyelenggaraan SPS satuan PAUD sejenis memerlukan komponen-komponen yang menunjang pencapaian tujuan dan keberhasilan program layanan pendidikan satuan PAUD sejenis atau POSPAUD pada lembaga komponen-komponennya.
2.3 Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang keberhasilan kegiatan pembelajaran dalam satuan PAUD sejenis atau SPS. Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar serta tujuannya dapat dicapai. 2.4 Evaluasi dan pembinaan. Yang pertama ada evaluasi, pembinaan, pelaporan, sertifikat, tanda serta pelajar. Resume materi kelompok 7. Pengertian satuan pendidikan anak usia dini sejenis. Yang pertama, pengertian SPS Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini atau PAUD dapat diselenggarakan pada jalur formal atau taman kanak-kanak Raudatul Atfa, jalur non-formal, taman penitipan anak, kelompok bermain, dan bentuk lain yang sederajat dan pada jalur informal melalui pendidikan keluarga atau lingkungan. Satuan pendidikan anak usia dini sejenis merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur non-formal yang menyelenggarakan program kesejahteraan bagi anak usia 2-6 tahun. Yang kedua, program pembelajaran pada satuan pendidikan anak usia dini sejenis. Yang bagian A, ruang lingkup. Bagian B, tujuan pembelajaran. Yang ke C, persyaratan penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sejenis. Bagian D, komponen pendukung program satuan pendidikan anak usia dini sejenis atau SPS. 2.2 Pengertian evaluasi anak usia dini. Yang pertama, pengertian evaluasi anak usia dini. Yang kedua, pengertian evaluasi. 2.3 Tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran AUD. Yang kedua, fungsi dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada fungsi evaluasi pendidikan. Yang keempat ada tujuan evaluasi pendidikan. Yang kelima, kegunaan evaluasi pendidikan. 2.4 Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran anak usia dini di dalam petunjuk pelaksanaan penilaian yang diterbitkan oleh Dikmenum dikemukakan sejumlah prinsip evaluasi dalam semua program pembelajaran, yaitu menyeluruh, berorientasi pada tujuan, objektif, terbuka, bermakna, sesuai, dan mendidik. 2.5 Prosedur evaluasi pendidikan anak usia dini. Di dalam prosedur evaluasi pembelajaran pendidikan anak usia dini dalam kegiatan evaluasi di lembaga PAUD dilaksanakan selama proses belajar mengajar berlangsung. Dalam pelaksanaannya, guru tidak harus secara khusus membuat kegiatan untuk melakukan kegiatan evaluasi secara tersendiri. 2.6 Macam-macam evaluasi pembelajaran pendidikan anak usia dini. Bagian A, pemberian tugas. Bagian B, anekdotal record. Bagian C, unjuk kerja. Bagian D, percakapan. Bagian E, portofolio. Resume materi kelompok 8. Bagian A, pengertian satuan PAUD sejenis SPS. Satuan PAUD sejenis SPS adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan di luar taman kanak-kanak, kelompok bermain, dan taman penitipan anak untuk memberikan pendidikan sejak dini dan membantu meletakkan dasar ke arah pengembangan sikap, perilaku, perasaan, kecerdasan, sosial, dan fisik yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Satuan PAUD sejenis adalah bentuk-bentuk jalur pendidikan non-formal selain kelompok bermain dan taman penitipan anak. Penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan pelayanan anak usia dini yang telah dilaksanakan di masyarakat seperti posyandu, bina keluarga balita, taman pendidikan. D. Pengertian strategis pembelajaran. Strategis secara umum mempunyai pengertian suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan, atau dapat dikatakan bahwa strategis suatu pemetaan potensi dan sumber daya agar dapat efisien
dalam memperoleh hasil sesuai yang dirancang. Strategi pembelajaran SPS POS-PAUD. Strategi pembelajaran program POS-PAUD menurut panduan penyelenggaraan program POS-PAUD tahun 2007 adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan pembelajaran. Yang kedua, menentukan indikator kemampuan. Indikator kemampuan dapat dilihat pada menu generik. Kader POS-PAUD dapat memilih kemampuan apa yang akan dicapai. Yang ketiga, menyusun konsep atau materi diturunkan dari masing-masing indikator kemampuan yang telah ditetapkan di atas. Yang keempat, menetapkan tema. Yang kelima, menentukan kegiatan main, alat dan bahan. Kegiatan main, alat dan bahan disesuaikan dengan konsep atau materi yang akan dibangun anak dan dikaitkan dengan subtema. B. Program pembelajaran pada satuan pendidikan anak usia dini sejenis SPS. Yang pertama, ada ruang lingkup pendidikan anak usia dini adalah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 2. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran satuan pendidikan anak usia dini sejenis. Yang bagian C, komponen-komponen lembaga PAUD. Setidaknya ada 4 komponen pada lembaga PAUD. Keempat komponen tersebut memiliki saling keterkaitan satu sama lain. Ini berarti suatu komponen dapat mempengaruhi komponen lainnya. Bagaimanakah komponen-komponen PAUD itu? Berikut adalah deskripsi mengenai 4 komponen lembaga PAUD. Yang pertama, pendidik. Yang kedua, anak usia dini. Yang ketiga, kurikulum PAUD. Yang keempat, masyarakat. Itulah sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.